Orang-orang soleh zaman dahulu kalau malam bangun sholat taraweh, nggak ninggalkan sholat sunnah taraweh supaya dapat pahalanya daripada membangun malam-malam di bulan suci Ramadan untuk beribadah. Nah, mereka orang-orang soleh itu bagi bacaan Qur'annya. Ada yang taraweh ngaji Quran, pakai Quran 3 hari sekali hatam, ada yang seminggu sekali hatam, ada yang 5 hari sekali hatam. Kata Al-Habib Abdullah bin Awil Haddad dalam kitabnya Nasaih Diniyah, kalau kau bisa bagi kemudian ambil di malam-malam ganjil, malam terakhir, maka itu bagus. Tapi kata beliau, kalau tidak mampu ya tetaplah sholat taraweh yang ringan. Kalau nggak bisa sama dengan baca Quran yang panjang, minimal pakai surat-surat yang pendek. Tapi beliau ngasih tahdzir, hati-hati dengan sholat yang tidak bisa lama seperti orang-orang soleh. Sholatnya pakai surat-surat yang pendek, mungkin lebih cepat, tapi jangan kebablasan cepatnya sampai akhirnya ada rukun-rukunnya sholat yang ditinggalkan. Karena sholat itu punya tata cara, ya, ada rukunnya, mulai dari niat, terus berdiri bagi yang mampu di sholat fardu, kemudian takbiratul ihram bersama dengan niat, kemudian membaca Fatihah dengan basmalah, kemudian ruku, tumakninah, i'tidal, tumakninah, sujud, tumakninah, duduk di antara sujud, tumakninah, kemudian tasyahud, sholawat kepada Nabi Muhammad, kemudian salam, melakukan semuanya dengan tertib. Ini ada rukun-rukunnya yang harus dipenuhi. Baca Fatihah, Fatihah sendiri ada syaratnya. Syaratnya membaca Al-Fatihah, dengar sendiri. Kemudian memperhatikan huruf-hurufnya, jangan sampai ada hurufnya yang hilang. Kemudian ada tasdidat, ada 14 tasdid di dalam Fatihah yang harus diperhatikan juga. Jangan sampai membaca dengan lahan yang sampai merubah maknanya Fatihah, seperti an'amta jadi an'amtu, jadi an'amti, maknanya berubah. Nah, ini harus diperhatikan ketika baca Fatihah. Nah, jangan sampai kita terlalu cepat melakukan sholat, cepat-cepat justru malah akhirnya bacaannya tidak benar, atau ada salah satu daripada rukunnya hilang. Seperti tumakninahnya, kebanyakan orang kalau kecepatan itu, kalau bisa cepat dengan melakukan semuanya tidak ada masalah, sah. Walaupun tetap lebih afdolnya melakukannya nggak cepat-cepat. Kemudian sunnah-sunnahnya dikerjakan supaya bisa sempurna. Kalau ndak misalnya mau ngerjakannya cepat, mengerjakannya nggak mau ngambil sunnah-sunnahnya, mau ngambil wajibnya, ya kurang afdol. Tapi kalau dalam syariat kita mau bicara hukum, ya asalkan rukunnya semua dilakukan, sah. Tapi melakukannya dengan benar. Nah, ditakutkan kalau sholatnya kecepatan, kata Habib Abdullah bin Awil Haddad, takhfif al-mufrid, jadi kebablasan, kecepatan. Takutnya apa? Bacaan Fatihahnya kacau. Kemudian tidak tumakninah, ketika ruku tidak tumakninah, i'tidal nggak tumakninah. Padahal dulu di zaman Nabi Muhammad ada orang yang sholat gitu nggak pakai tumakninah. Selesai sholat menghadap Nabi, ngucap salam sama Nabi, dibalas. Dan Nabi mengatakan apa? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali kau sholat, kau belum sholat. Padahal dia sudah sholat. Balik lagi sholat dengan sholat yang sama. Selesai sholat menghadap Nabi, salam sama Nabi, dijawab sama Nabi, apa kata Nabi Muhammad? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali. Akhirnya dia bilang apa? Walladzi ba'atsaka bil haq, demi yang mengutusmu membawa kebenaran. Ya Rasulullah, saya nggak bisa yang lebih baik dari ini. Fa'allimni, ajarkan kepada saya. Maka diajarkan sama Nabi Muhammad, idza qumta ila shalah fakabbir waqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, baca surat Al-Fatihah. Selesai setelah itu farka hatta tatma'inna raki'an, rukuklah kau sampai engkau sempurna dalam rukukmu, tumakninah dalam rukukmu. Tsummarfa, kemudian angkat, i'tidal hatta ta'dila qa'iman, sampai kau berdiri sempurna. Tsummasjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajida, sampai kau tumakninah dalam sujudmu. Tumakninah itu diam sejenak. Jadi ketika sujud ada diam sejenak. Batasan waktunya minimalnya mengucap subhanallah. Ketika rukuk, sudah sampai di posisi rukuk, diam sejenak, jangan langsung ngangkat. Diam sejenak dengan kadar waktu subhanallah. Sujud suruh tumakninah, duduk di antara sujud suruh tumakninah sama Nabi juga. Kemudian Nabi katakan apa? Waf'al dzalika fi shalatika kulliha, dan lakukan ini di seluruh salatmu. Diajarin tumakninah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus perhatikan, jangan sampai melakukannya terlalu cepat,
Karena sebetulnya kalau kita ngerjakan sunnahnya bacanya cepat juga bisa. Karena biasanya orang kalau tarawih itu kan bacanya agak lebih cepat, tidak ada masalah asalkan makhraj hurufnya diperhatikan. Karena sholatnya 20 rakaat, maka bacanya agak dipercepat biar lampungnya nggak kelamaan, tidak ada masalah. Tapi kalau dikerjakan dengan sunnahnya tidak ada masalah, toh masih bisa cepat. Bacanya qul huwallah, idza jaa nasrullah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu kan surat-surat pendek bisa dibaca cepat. Kemudian ketika ruku misalnya baca doanya ruku cepat kan tidak ada masalah. Yang penting aman tumakninahnya. Allahu akbar, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. 3 kali cepat masih nyanda. Dan itu aman. Nah, dilakukan sunnah-sunnahnya, diperhatikan sholatnya supaya sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi